Saya record dulu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk hari ini seperti yang sudah dibahas ya di hari-hari kemarin, memang IHSG itu posisinya ya beberapa waktu ini berada di area titik resistennya gitu. Dan itu sudah cukup lama bertahan beberapa hari ya di resisten. Dan ini juga makanya kita perlu warning gitu beberapa hari kemarin harus hati-hati di saham-saham yang memang sudah ada keuntungan, apalagi kalau dilihat dari pergerakannya sudah over ya, udah overbook dari indikator RSI misalkan. Nah, itu memang akan rawan koreksi gitu. Dan ini terjadi di 2 hari ini belakangan ya, sudah ada penurunan dari IHSG. Hari ini juga melanjutkan penurunannya 1%. IHSG turun 1% dan nggak dikasih naik ya. Tadi dari pagi nggak dikasih naik dan semakin sore ya, semakin siang, semakin dalam gitu penurunannya 1% untuk IHSG. Nah, kita cek dari sisi foreign-nya, foreign net buy ataupun net sell-nya. Nah, kita cek dari foreign net buy. Nah, dari net buy asing, meskipun memang indeks turun 1%, tapi banyak investor asing mengakumulasi di saham, terutama di saham perbankan ini. Ada Bank BNI, ini 45,9 miliar, kemudian ada BBTN ya, 20,3 miliar untuk foreign net buy-nya. Lalu ada saham Indi, sekitar 18 miliar, Pegas dan CTRA. Nah, ini bisa dilihat ya, beberapa saham yang banyak diakumulasi oleh investor asing pada sesi pertama. Meskipun indeks turun, ya mereka tetap membeli saham-saham yang ada di sini ya. Seperti tadi ada BNI, kemudian juga ada BTN, ada Pegas, ada CTRA. Nah, lalu kalau kita lihat dari foreign net sell-nya atau investor asing melakukan penjualan bersih, di sesi pertama ini di 2 saham perbankan yang besar ya, ada Bank BRI, kemudian ada Bank BCA. Nah, ini net sell-nya untuk Bank BRI itu di sekitar 47 miliar, kemudian BBCA di 34, dan yang besar ini PTBA ya, 55,8. Jadi banyak yang net sell asing di saham-saham ini gitu. Nah, kalau kita cek dari dari domestic net buy, ini kita lihat sahamnya kira-kira apa. Ini cenderung masih random ya, banyak yang di ya ini ya. Kalau domestik itu memang nggak terlalu ini ya, dia lebih menyeluruh gitu, karena kan di banyak orang gitu ya untuk domestik sendiri. Nah, banyak di perbankan ada BCA, kemudian BRI, BNI, kemudian di manufaktur juga ada di sini, ada Pegas juga ya, di call juga ada PTBA, Adro. Nah, ini banyak ya yang di domestic buy-nya. Nah, domestic net buy-nya ini kebalikannya. Berarti tadi yang banyak ambil posisi penjualan di saham asing, ya investor asing. Nah, ini ditampungin oleh investor domestik atau lokal nih. Ada BRI, BCA, PTBA. Kemudian kita lihat domestic net sell. Ini di saham-saham perbankan juga ada BNI tetap ya, yang sama seperti tadi juga investor asingnya gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari IHSG ya, sebetulnya pertanyaan itu masuk kira-kira di bulan November itu gimana sih pertanyaannya nih yang paling sering ditanyakan. Bulan November ini apakah memang penurunannya itu koreksi wajar atau malah berubah tren lagi nih, trennya malah jadi turun lagi. Gitu. Apalagi di November ini kan sudah ada isu mengenai tapering ya. Nah, itu yang mungkin teman-teman udah bisa banyak baca juga di berita bagaimana impact-nya, dampaknya, lalu antisipasi pemerintah juga seperti apa. Nah, sebetulnya kalau misalkan tanpa ada berita tapering pun ya, tanpa ada isu sentimen dari tapering yang memang banyak memprediksikan akan ada penurunan IHSG, sebetulnya IHSG sendiri secara teknikal ini sudah saatnya koreksi gitu ya. Nah, artinya tanpa ada berita apapun juga harusnya IHSG memang ada koreksi terlebih dahulu gitu. Entah itu koreksi wajar ya ataupun memang hanya sebatas penurunan sesaat gitu. Nah, dilihat dari pergerakan atau performa IHSG selama di tahun 2021, kita lihat sebetulnya dari titik terendah itu di bulan Mei. Di bulan Mei pada tanggal 21 Mei, ini terendahnya itu di 5.742 terendahnya. Lalu pada tanggal Oktober kemarin ya, pada tanggal 21 Oktober, nah tertingginya di harga 6.687. Gitu. Artinya dari titik terendah sampai dengan tertinggi ini sudah ada kenaikan sekitar 16,4%.
Itu. Ini tentunya kenaikan yang sudah cukup besar ya dari IHSG kita ya untuk apa namanya? Untuk dalam tempo sekitar 5 bulanan ya, Mei sampai dengan Oktober, itu udah naik sekitar 16,4% dari terendah hingga tertinggi di bulan Oktober ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi secara lebih detail, rally-nya IHSG ini terjadi di sekitar akhir September ya. 29, 30 September ini yang ditandai dari breakout-nya 6.200 waktu itu, yang kita juga sempat bahas bahwa IHSG potensi breakout dan ternyata memang ada kenaikan yang cukup signifikan juga. Nah, dari periode ini, dari September sampai Oktober, ini sekitar ada kenaikan sekitar 8%-an ya sampai titik tertingginya. Nah, artinya ketika ada koreksi dari IHSG di bulan November ataupun pada saat ini memang dirasa cukup wajar gitu. Saya sering juga menginformasikan bahwa hati-hati IHSG rawan koreksi gitu. Terlebih beberapa saham perbankan ya blue chip-nya juga sudah kenaikan yang luar biasa ya, BNI, kemudian BBCA, BBRI. Nah, itu udah kenaikannya udah sangat besar gitu. Nah, kalau dilihat dari indikator pun juga sama. Ini sebelum terjadi hari ini ya, kemarin-kemarin itu ini dia udah IHSG udah di resisten beberapa hari. Nah, sebetulnya ini kesempatan yang teman-teman yang kalau misalkan mempunyai saham yang sudah untung, ketika saham ataupun IHSG berada di resisten ya beberapa hari, nah ini harus kita bisa manfaatkan untuk penjualan gitu. Nah, dari indikator juga sebetulnya sudah terlihat gitu bahwa akan ada penurunan ya beberapa waktu lalu. Ternyata terlihat di sini sudah confirm dari RSI-nya juga sudah balik arah. Ini menuju ke area RSI oversold itu di sekitaran 20%-an ya, seperti yang terjadi bulan Mei. Gitu. Jadi ya masih ada celah untuk penurunan dari IHSG. Tapi pertanyaannya apakah penurunannya ini bisa tajam atau hanya sebatas koreksi wajar gitu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa ulasan ya yang memang sudah banyak mengenai potensi penurunan di bulan November, nah itu sebetulnya memang tidak akan separah pada tahun 2013 yang terjadi juga ya efek tapering gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa coba baca juga di sini nih. Yang baru kemarin ada rilis dari Bank Indonesia ya mengenai taper tantrum ya tahun 2013 kemarin. Nah, ini bisa dicek. Jadi menurut Pak Ferry ini bahwa sebetulnya tidak akan separah di tahun sebelumnya gitu, di tahun 2013. Kenapa? Karena pertama ada alasannya nih. Kerjasama komunikasi The Fed lebih baik nih. Ya, mungkin ini bahasa-bahasa ini aja gitu ya. Cuman kita bisa lihat dari beberapa poin yang disebutkan ini berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi gitu. Jadi kita lebih kuat gitu ya setelah memang recovery dari tahun 2020 kemarin gitu. Jadi seharusnya penurunan IHSG di bulan November itu tidak sedalam November ketika tahun 2013 gitu. Nah, adapun nanti pelemahan IHSG kira-kira di level berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara teknikal, di sini sebetulnya ada potensi rebound dari MA20 seharusnya ya. Di sini di sekitaran 6.500-an gitu. Jadi 6.500 sebagai support pertama. Kalau ternyata di besok hari turun lagi dari 6.500, potensi penurunan IHSG sebetulnya bisa ke sekitaran 6.400-an gitu ya. Jadi masih ada celah, cuman paling tidak kita harus siap-siap di angka 6.500 nih. Kalau 6.500 ternyata mantul nih, ini lumayan nanti akan ada kenaikan secara jangka pendek gitu. Kita lihat dari sisi technical weekly-nya pun juga ini masih ada penurunan sekitar 6.400-an ya. Kalau memang 65 tidak kuat, nah nanti berikutnya di 64 ya, 6.400. Kita cek lagi dari monthly, karena kalau kita bicara tentang jangka menengah sampai jangka panjang, kita harus pastikan bahwa chart dari semua periodenya itu bagus gitu. Nah, untuk di monthly sendiri sebetulnya belum ada kelihatan ada potensi koreksi ya. Di sini masih cukup bagus terlihat dari grafiknya, masih cukup berpotensi ya. Jadi secara jangka menengah sampai jangka panjang atau beberapa bulan ke depan, IHSG seharusnya masih ada potensi untuk mengalami kenaikan gitu ya. Nah, tapi memang akan ada koreksi wajar atau koreksi sesaat yang memang ya harus istirahat dulu ya. Karena tadi kan sudah diinformasikan bahwa kenaikan IHSG sendiri sudah berlangsung sekitar beberapa bulan ini dengan
kenaikan 16,4% gitu. Jadi wajar kalau memang ada istirahat dulu gitu. Nah, kalau dilihat dari historical nih, kita cek dari seasonality-nya. Historikalnya kira-kira di bulan November seperti apa gitu. Dan mungkin ini banyak juga yang sudah membahas bahwa IHSG sendiri ada periode di mana bulan November ini adalah bulan koreksinya IHSG. Kita cek dari 10 tahun terakhir. Ini 10 tahun terakhir dari tahun 2011. Memang November ini adalah periode koreksi dari IHSG. Jadi tercatat dari 2011 sampai dengan 2020 kemarin hanya 3 bulan atau 3 tahun yang Novembernya itu mengalami kenaikan pada tahun 2020 kemarin karena memang juga ini berkaitan dengan recovery dari pandemik ya. Kemudian dari 2018 dan 2014 hanya 3 tahun saja bulan November mengalami kenaikan. Sisanya koreksi semua. Dan kebalikannya, ketika di bulan Desember, memasuki bulan Desember, secara historikal selalu mengalami kenaikan. Selalu mengalami kenaikan ya. Jadi IHSG historinya bulan Desember itu bagus gitu. Average kenaikannya sekitar 3%-an gitu. Nah, ini juga apalagi di saham-saham yang memang blue chip gitu ya. Ada potensi yang cukup besar di bulan Desember. Nah, lalu gimana pertanyaannya lah, terus kalau misalkan November ada penurunan, ya berarti kita harus keluar dulu nih dari saham gitu. Nah, justru sebetulnya November ini adalah periode, nanti kita menjelang November ini periode pembelian gitu. Karena kan secara konsep sederhana jual beli apapun, kita beli semurah mungkin, jual semahal mungkin, kan seperti itu ya konsepnya gitu. Tapi memang yang harus perbedaannya kalau di saham, kita harus melihat momentum juga dan memilih sahamnya mana yang memang layak untuk diakumulasi di bulan November. Jadi yang penting kita tahu dulu nih, di bulan November adalah bulan akumulasi saham atau bulan pembelian saham, lalu kita bisa menjualnya di bulan Desember, Januari gitu. Karena rally biasanya dari Desember, Januari ada kenaikan untuk saham-saham tertentu gitu. Nah itu ya, jadi menjelang November kita harus lebih banyak lagi sediakan cash untuk mengakumulasi saham-saham yang memiliki kinerja keuangan yang bagus dan tentunya ada potensi kenaikan di bulan Desember. Nanti saya share juga beberapa saham yang potensi di bulan Desembernya cukup bagus ya. Contoh misalkan di saham Bank Danamon ya. Bentar. Bank Danamon. Bank Danamon ini 70% ya. Coba kita cari yang selalu naik ya. Bank BCA. Nah, ini Bank BCA juga cukup bagus ya, bulan Desember 80%. Kemudian kita lihat SMGR 90%. Jadi hanya 1 tahun selama 10 tahun terakhir SMGR hanya turun pada tahun 2018 gitu ya. Selebihnya dia selalu naik di bulan Desember. Nah, ini bisa cocok nih, SMGR bisa kita akumulasi di bulan November gitu untuk nanti dijual di bulan Desember. Kita cek lagi misalnya Astra ya. Astra juga bagus ya, 90% kenaikan di bulan Desember. Maksudnya probabilitasnya gitu dari 10 tahun terakhir gitu. Dari 10 tahun ya 1 tahun saja dia mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari WTBA ya. Nah, ini tergantung ya, kita bisa melihat dalam jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kalau 3 tahun tentunya cukup lebih ini ya, lebih terlihat real time gitu, karena kan belum terlalu jauh gitu dari sisi historicalnya. Nah, apa nih? Tadi ya SMGR. Bentar, saya ganti ini dulu. Bentar ya. Oke, ganti minum mas nih. Ya. Oke. Oke, kita langsung jawab pertanyaan aja karena sudah banyak juga yang bertanya ya di kolom komentar. Silakan juga yang belum bertanya bisa ditanyakan. Oke, Pak Redi, MMLP tanya
TP 6,5%, TPRO minimal minus 5%. Gimana ya? Cut loss atau untuk TTRO atau TTRO ya? TTRO kali ya. Ada apa nih? Ada vanilla juga, jadi pengen nih. Bentar. Ya, untuk PTRO ya, tadi pertanyaan minus 5%, ini gimana gitu. Nah, kalau kemarin sebenarnya sudah sempat juga dibahas ya beberapa secara grafiknya, bahwa untuk untuk PTRO sendiri hari ini break dari MA20 ya. MA20 ini yang garis ungu 2555. Jadi ini MA20 dan bisa coba dibatasin saja ya kalau minus 5% dan penurunan berikutnya ini bisa coba kejar di sekitaran MA60 gitu. Jadi harus hati-hati kalau hari ini ternyata memang break dari MA20, harus batasin risiko secepatnya karena kita harus antisipasi juga penurunan lanjutan gitu. Kalau sudah break dari MA20, berikutnya memang akan mencari titik support yang lain di sekitaran 2380-an ya. Ini 2380 sebagai support berikutnya dari saham PTRO. Nah, ini pas banget ya supportnya yang saya buat juga, support 2550, sekarang juga sudah di bawah itu, jadi boleh dijual terlebih dahulu gitu untuk saham PTRO ya. Kemudian untuk MMLP sudah tap 6%, ya kalau untuk saat ini sebetulnya ya, yang sudah ada keuntungan itu lebih baik direalisasikan dulu gitu, apalagi punya harga sahamnya di harga yang atas. Nah, ketika koreksi nanti bisa melewati harga modal kita, tentunya kita harus coba jual dulu gitu. Kecuali kalau kita punya sahamnya yang memang sudah cukup lama dan harganya di bawah gitu ya. Artinya ketika dia koreksi ya tidak menggerus harga yang kita miliki gitu. Makanya harus dicek dulu kira-kira kita modalnya di mana nih? Modalnya di atas atau di bawah? Kalau modalnya di atas dan sudah ada keuntungan, lebih baik direalisasikan dulu gitu. Karena penurunan saat ini ya takutnya nanti menggerus modal yang kita miliki gitu. Nah, kemudian BBCA dan Good. Untuk BBCA dan Good. BBCA tadi ya, BBCA secara historikalnya di bulan Desember selalu naik, jadi boleh di hold ya sebetulnya dari BBCA. Nah, posisi saat ini juga masih di atas MA20. Sebetulnya kalau kita mau ambil posisi di saham BCA ini boleh untuk diakumulasi karena bulan Desember pun juga BCA resultnya juga bagus. Selalu naik di bulan Desember, ya mulai cicil pembelian ya, atau saham BBCA juga nggak masalah. Kemudian untuk saham Good, ya untuk saham Good sejauh ini polanya masih uptrend, masih belum masalah sebetulnya ya walaupun mau di hold. Tapi harus hati-hati juga, posisi saat ini sudah mulai bergerak di bawah MA5, apalagi nanti harus dipantau juga ya, jangan sampai nanti menuju ke sekitaran MA20. MA20 ini sekitar 460 ya, 466, 460 sebagai support dari MA20. Kita perhatikan RSI juga sudah 70% dan mengarah ke bawah, jadi harus hati-hati yang punya saham Good, boleh direalisasikan dulu ya penjualan, karena kita lihat dari sisi indeksnya. Tadi indeksnya ada potensi turun, ya kita juga harus menyesuaikan gitu dengan saham-saham yang kita miliki saat ini. IHSG kayaknya udah beres di ya, IHSG sebetulnya memang tadi yang sudah dibahas juga ya, jadi dari indikator juga sudah menunjukkan akan adanya potensi turun, jadi ya kita ikutin aja ombaknya gitu ya. Kalau memang ada penurunan dulu ya kita coba keluar dulu nih di saham-saham, terutama saham yang sudah profit gitu, kita amanin cuannya gitu. Jangan berharap akan naik lagi atau nanti disimpan untuk Desember gitu. Nah, kita amanin dulu yang di depan mata kita gitu. Nanti gampang bisa masuk lagi ketika sudah kelihatan ada pantulan gitu. Mas, aku mau nanya dong untuk Bukalapak, karena masih nyangkut nih, harus dilepas atau masih hold dan masih bisa naik nggak kalau di hold jadi 1.000 per saham? Ya, untuk Bukalapak sering saya bicarakan juga ya, kalau dari live Instagram juga ya. Kalau Bukalapak ini tipe yang memang kita bisa mengakumulasi itu, bukan yang dalam jangka waktu, oh ini bisa naik ke sekian gitu. Nah, kenapa? Karena dari sisi pola teknikalnya ini belum ada kelihatan perubahan tren. Jadi tren utamanya masih turun.
Itu kalau misalkan masih turun seperti ini agak sulit kalau kita berharap jangka pendek bisa ada kenaikan. Kecuali memang sudah breakout dari level resistennya gitu ya. Saat ini kan resisten sekitaran 800-an, 800 sampai 900. Nah, itu resisten yang harus di breakout. Kalau sudah bergerak di atas itu ya bukan tidak mungkin bisa ke level 1000, bahkan bisa sampai ke sekitar 1400-an lagi gitu. Nah, cuman kuncinya adalah saat ini tidak bisa kita berharap untuk jangka pendek ada pergerakan untuk saham Bukalapak sendiri. Jadi tipenya tipe yang memang untuk mengakumulasi gitu ya. Kita akumulasi secara perlahan, beli secara cicil per bulan gitu ya. Dollar cost averaging bisa lakukan dengan cara seperti itu. Jadi kita beli setiap bulan di harga berapapun. Nah, itu nanti akan menjaga dari nilai average yang kita miliki gitu. Jadi untuk Bukalapak potensinya masih ada, tetapi memang momentumnya masih belum kelihatan gitu untuk saat ini. Jadi potensi turun masih tetap ada, selagi memang polanya masih bearish gitu ya untuk saat ini. Ya, untuk saham MLPL dari Ibu Yuli, apakah bisa di hold untuk besok? Ya, kita lihat by technical dulu ya. Ya, untuk saham MLPL ini masih bisa di hold, posisinya juga cukup menarik. Jadi pilihannya kalau kita melihat arah IHSG ada penurunan, berarti kita jangan ambil posisi yang saham-saham yang sudah ada kenaikan beberapa hari gitu ya. Kita cari yang memang sudah ada penurunan atau bahkan belum ada kenaikan seperti ini nih. Ini cenderung sideways kan. Setelah ada penurunan, beberapa hari bergerak di rentang yang sama. Jadi pergerakan dari MLPL ini di sekitaran 300-an ya sampai dengan 370, 380. Nah, ini kan cenderung sideways. Ini bisa kita coba ambil gitu. Jadi take profit saham yang memang ada di resisten, lalu alihkan ke saham yang sedang berada di area support ataupun lagi sideways gitu. Seperti MLPL ini cukup menarik dari sisi grafiknya. Indikator juga masih 35% dari RSI, tentunya juga cukup rendah ya resiko dari saham MLPL ini. Ketika memang ada penurunan ya resikonya sudah sedikit gitu. Jadi MLPL masih boleh dipertahankan sampai besok. Mau ambil posisi juga buat memanfaatkan adanya rebound juga nggak masalah ya, karena target terdekat di sekitar 417. Kalau ini ya sekitar 420-an ya. 420 sampai 485, 480-an. Nah, itu target kenaikan untuk saham MLPL. Jadi masih boleh dipertahankan untuk besok. Pertanyaan berikutnya dari Bu Yuri. Ntar saya coba cek yang ini ya. Cara harga Bapak. Wah, banyak sekali. Ibu Yuri, SCMA, Wika, Waskita, PTPP, BBNI, gimana Pak? Banyak sekali. Mungkin bisa coba di chat di kolom komentar ya. Saat ini Bapak Ibu mempunyai saham berapa jenis di portofolio? Saya pengen tahu mana yang paling banyak. Gitu. Ya, siapa yang paling banyak nih? Jadi punya berapa saham di portofolio saat ini ya, hari ini? Gitu. Pengen tahu nih kira-kira gimana nih dari sisi manajemen portofolionya nih gitu. Karena akan berdampak juga nanti terhadap pengambilan keputusan kita gitu. Ada 3, Pak Andi ada 3, ya silakan di absen. Siapa yang paling banyak mempunyai saham? Ada 9, ya, ntar ya. Sambil jalan ya, kita coba cek ada berapa saham yang punya di portofolio ataupun jenis sahamnya ya, bukan lotnya, jenis sahamnya berapa. Untuk SCMA, seperti peluangnya kayak gimana? Nah, SCMA ya, SCMA kita ada informasi juga tadi pagi, kemudian kemarin ada di pembahasan juga di grup Warkop Saham untuk SCMA, peluangnya seperti apa. Hari ini juga ada kenaikan yang luar biasa tadi sampai sekitar 9%-an ya, kalau nggak salah 7%-an gitu. Nah, saat ini kayak gimana? Kalau misalnya kita lihat dari isunya, SCMA ini kan isunya memang stock split gitu ya. Dan hari ini kumdetnya. Jadi hari ini kumdet dari stock split dan besok udah punya harga baru gitu. Udah punya harga baru untuk saham SCMA. Jadi kalau besok harga saham SCMA lebih murah ya dari hari ini, yaitu karena adanya stock split bukan penurunan gitu. Stock split sendiri ini adalah aksi korporasi yang dampaknya sebetulnya positif ya. Positif untuk saham tersebut gitu. Jadi seharusnya bagus kalau dari sisi sentimennya karena dia lagi ada stock split.
Nah, tapi hari ini tadi kenaikan udah sekitar 7%-an kalau nggak salah ya. Nah, kenaikan hari ini tertingginya di sekitar harga tadi tertinggi di harga 2340 ya. Hari ini closingnya 2210 di sesi pertama. Artinya ada penjualan, ada taking profit dari investor untuk hari ini. Gitu. Jadi harus hati-hati juga untuk saham SCMA. Tapi kalau kita lihat dari sisi historikalnya, kalau dilihat dari BCA kemarin yang melakukan aksi korporasi stock split juga, besok harinya itu masih ada kenaikan gitu. Nah, seperti BCA ya. BCA pada hari kumdetnya ya naik, besoknya juga dia masih ada kenaikan. Nah, ini besoknya nih setelah kumdet. Besoknya itu ada kenaikan ya, sampai cukup tinggi juga kenaikannya. Nah, barangkali di saham SCMA juga terjadi seperti BCA. Jadi hari ini naik pas kumdetnya, besok ketika harganya sudah adjust ke harga yang baru, masih ada kenaikan gitu. Jadi boleh nih dipertimbangkan untuk SCMA. Kalau mengingat dari pergerakan saham BCA sebelumnya, tentunya besoknya ada kenaikan gitu setelah harga baru dari SCMA. Nah, kemudian untuk saham Wika, Waskita, PTPP kita bahas satu aja karena sebenarnya cukup hampir sama ya pergerakannya dari beberapa sektor konstruksi. Lihat Wika. Nah, untuk saham Wika sendiri atau Waskita ataupun Adikarya, kita lihat memang dari polanya ya, ini udah cukup harusnya sih harus hati-hati juga ya. Karena MA sudah dead cross. Dead cross itu kebalikan dari golden cross. Kalau golden cross, MA-nya memotong dari bawah ke atas. MA yang lebih kecil memotong dari bawah ke atas, seperti pada yang terjadi pada Agustus ya. MA5 memotong MA20 dari bawah ke atas. Nah, ini golden cross, signalnya buy. Jadi kalau ketemu MA golden cross, kita lakukan pembelian karena signal buy. Nah, sebaliknya ketika kita ada harga saham yang signal MA-nya itu dead cross atau memotong dari atas ke bawah, MA yang lebih kecil ya. MA yang lebih kecil memotong MA yang lebih besar. Dari atas ke bawah ini signalnya itu signal sell atau dead cross ya. Tendensinya itu penurunan gitu. Jadi kalau misalnya ketemu seperti ini harusnya udah penjualan dari sekitar 26 Oktober gitu. Lalu berikutnya kalau kita nentuin di titik mana dia akan ada penurunan gitu. Nah, kita juga bisa gunakan MA yang lain, MA60. MA60 ini 1110. Ini bisa dijadikan support juga. Kalau misalnya penurunan ya kita asumsikan penurunannya di level ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata terlalu jauh ya kita coba cek dari sekitaran menggunakan misalkan klasik support resisten ya. Klasik support resisten itu adalah support ataupun resisten berdasarkan historical sebelumnya. Jadi tertinggi ataupun terendah di harga terakhir, nah itu di mana? Itu bisa dijadikan sebagai titik support ataupun resisten gitu. Nah, misalkan contoh di sini ya. Nah, terdekat paling di angka 1180 untuk terdekat dari Wika gitu. Pantulannya ya, kita bisa tungguin di level ini untuk harapannya nanti naik lagi di sekitar 1450-an gitu. Nah, jadi tapi utamanya bahwa kalau Wika ini memang sudah ada arah penurunan ya. Wika, kemudian kita cek lagi dari PTPP. Kita lihat dari saham PTPP. Ya, ini juga sama ya, ada potensi untuk dead cross untuk saham PTPP. Kita adikarya kita cek juga. Adikarya juga sudah dead cross ya di sini. Nah, jadi mayoritas saham-saham konstruksi posisinya itu dead cross. Ada potensi penurunan lanjutan gitu. Sampai sejauh mana lanjutannya kita bisa lihat dari sisi supportnya. Support terdekat dari saham Adikarya terutama ini di sekitaran 900-an ya, 950 atau pakai gunakan aja dengan moving average 60 hari ya. 890 sebuah supportnya. Cukup jauh memang ada penurunan dari saham Adikarya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya. Tadi beberapa saham dikonstruksi, posisinya memang ada potensi untuk turun. Lalu Bank Danamon ya, bagaimana? Bank Danamon ini salah satu saham andalan juga kalau di akhir tahun ya. Bank Danamon, SMGR, saya juga biasanya suka memanfaatkan momentum akhir tahun gitu. Karena Bank Danamon ini cukup aktif ketika di bulan Desember gitu, cukup ada kenaikan yang lumayan gitu ya.
Nah, tapi kalau misalkan untuk saat ini dari Bank Danamon sendiri sudah breakdown dari MA20. MA20 itu di angka 2.800. Hari ini 2720 ada penurunan minus 4%. Jadi peluang penurunan masih ada untuk saham Bank Danamon yang pengen berencana membeli saham Bank Danamon, lebih baik tungguin dulu di level sekitar 2.600-an ya. 2.600 mungkin jadi titik pembelian nanti untuk saham Bank Danamon. Tapi ini memang salah satu saham yang harus diincar. Nah, potensi di bulan Desembernya cukup bagus ya untuk saham Bank Danamon. Kita lihat dari BDMN selama 3 tahun terakhir. Ini bagus. Di Desember 67. Oh, 5 tahun terakhir coba ya. Ya, kan 5 tahun terakhir nih untuk saham Bank Danamon di bulan Desember hanya 1 tahun ada penurunan, itu juga penurunannya kecil ya 0,95%. Secara keseluruhan Desember ada probabilitas kenaikan ya untuk saat ini di bulan Desember cukup bagus juga dengan rata-rata kenaikan 12%-an. Ini cukup jauh gitu kenaikan dari Bank Danamon di bulan Desember. Nah, jadi secara potensinya masih ada, cuman saat ini masih ada peluang untuk turun. Paling tidak kita tungguin di level 2.600-an untuk saham Bank Danamon. Cari resisten harga berapa? Untuk Ibu Yuli, cari baru dengar nih. Ya, untuk resistennya ya. Resisten ini simpel aja, kita gunakan moving FM, kita gunakan klasik resisten ya di sekitar 480. Jadi potensinya masih ada peluang ke 480, pola teknikalnya masih mendukung, jadi masih boleh untuk dipertahankan atau mau diambil posisi pun juga nggak masalah. Posisi saat ini resistennya di 480 ya. Jadi silakan untuk diambil karena ini juga masih uptrend ya. RSI juga masih 54%, masih ada peluang ke area 70%-an gitu. Pegas dari Ibu Gita Sonali. Pegas. Pegas juga sebetulnya di Desembernya cukup bagus ya. Historical di Desember bagus. Jadi sebenarnya rata-rata saham-saham blue chip ya, entah itu perbankan ataupun telekomunikasi ya. Nah, itu biasanya di Desember pergerakannya bagus gitu, terutama perbankan. Jadi untuk saham semua perbankan layak diakumulasi di November. Ada penurunan kita beli lagi gitu. Beli akumulasi terus di Desember itu panen gitu. Jadi area bulan-bulan panen IHSG itu ya di Desember gitu. Desember, Januari. Ya mungkin setiap tahun ya kayak kemarin di 2020 kemarin, rally-nya itu kan dari November, Desember, Januari. Nah, peak-nya di Januari. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan peluang kenaikan IHSG di bulan Desember gitu. Desember, Januari, nah itu bisa kita manfaatkan gitu. Nah, untuk saham Pegas sendiri saat ini kalau misalkan rencananya ada pembelian, ya lebih baik harus menunggu dulu ya karena ini juga lagi menguji level support dari MA20. Jadi kalau misalkan hari ini masih bertahan dan besok ternyata ada kenaikan, ya kita bisa ambil posisi dengan harapan bisa ke sekitar 1.600-an. Nah, tapi kalau hari ini ternyata malah breakdown dari MA20, kita harus tunggu dulu nih. Kita tunggu peluang penurunan lebih dalam lagi biar kita memang bisa dapat harga terbaik gitu. Kalaupun mau ambil posisi saat ini, ambillah secara bertahap atau secara pencicilan gitu ya. Jadi cicil pelan-pelan, jangan sekaligus dana yang kita miliki langsung ambil posisi saat ini. Nah, pada saat memang posisi IHSG ada penurunan, sebetulnya memang agak cukup beresiko ketika menggunakan trading limit gitu. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa dengan trading limit, ya harap dikurangi dulu di bulan November ini gitu. Karena resikonya cukup besar ya ketika marketnya diprediksi ada penurunan. Nah, tapi nanti di bulan Desember silakan kalau mau agresif lagi nggak masalah gitu. Karena posisi IHSG kan diprediksi bullish di bulan November ya karena ada peristiwa window dressing juga. Kemudian dilanjutkan dengan January effect ya. Jadi silakan gitu lebih agresif gitu. Kalau misalkan kondisi IHSG-nya mendukung gitu. Tapi kalau misalnya kayak seperti saat ini yang ada potensi penurunan, ya kita harus hati-hati dan lebih bijak lagi menggunakan trading limit.
Ya, lanjut pertanyaan berikutnya untuk Elsa dan Medco mulai turun beberapa hari jual semua atau sebagainya. Ya, untuk saham Elsa dan Medco peluangnya sebenarnya saya masih cukup yakin ya untuk saham kedua saham ini, terutama untuk saham Medco juga. Tapi kalau udah ada penurunan ya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi dari IHSG. Artinya ya kita menyesuaikan ombaknya nih. Ombak yang saat ini kan sudah kelihatan ada penurunan gitu. Tapi penurunan yang sifatnya itu jangka pendek atau koreksi wajar gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita di portofolio sudah ada penurunan dan sudah melewati batas toleransi kita, ini juga harus segera untuk dikurangin gitu jumlah portofolio yang ada di saham tersebut. Gitu. Jadi harus selalu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Patokannya adalah IHSG karena IHSG ini adalah arah besarnya nih pergerakan harga saham itu ya tercermin dari IHSG. Gitu. Nah, untuk saham Medco sendiri saat ini ada dead cross ya, pas banget di hari ini ada penurunan. Jadi sebetulnya kalau mau penjualan boleh dilakukan penjualan terlebih dahulu, tapi kalau kita mempunyai cash dan tersedia dana lebih untuk mengakumulasi, ini juga nggak masalah gitu. Karena Medco masih cukup bagus ya dan bisa dipertahankan untuk 1 bulan, 2 bulan ke depan gitu. Jadi November sebaiknya jual semua atau hold Pak? Tergantung kondisi. Kalau posisi sahamnya sudah ada keuntungan, saran saya dijual. Cash-nya bisa kita gunakan nanti ketika ada koreksi di saham-saham yang bagus gitu, untuk diambil posisi lagi. Gitu. Tapi kalau ternyata posisinya sudah nyangkut dan cukup besar nyangkutnya, ya mau nggak mau harus dijual dulu, dipertahankan dulu gitu ya. Ya tergantung semuanya dari kondisi masing-masing gitu. Terkininya itu seperti apa. Siang Mas Kori, saya punya BRMS di 97, BBKP di 438. Secara teknikal untuk swing bagaimana Mas Kori? Ya, untuk saham BRMS, kita cek dulu BRMS secara teknikalnya seperti apa. Ya, untuk saham BRMS posisi sekarang ya, kalau dilihat dari sisi polanya, sebetulnya polanya ini masih cenderung masih sideways ya, masih belum kelihatan arah utamanya itu dia mau bullish atau bearish. Nah, tapi kita lihat saat ini, kemarin sempat juga nulis sih, supportnya ini di 100, sudah break ya dari 100, cuman ini udah kita hapus dulu. Dan untuk saat ini pas banget di area konsolidasinya, area sideways, ini di MA60 juga pas di 94. Jadi kalau misalkan harus hati-hati nanti jangan sampai turun di bawah 92 nih terutama ya supportnya. Jadi jangan sampai turun di 92, kalau ternyata turun ya berikutnya bisa ke area 85 rupiah gitu ya untuk saham BRMS. Pastikan hari ini bisa bertahan di atas 92. Kalau bisa bertahan boleh di hold dulu karena potensi reboundnya bisa ke sekitar 102 sampai dengan 108 ya untuk saham BRMS gitu. Pantau aja nanti sampai closing, jangan sampai turun di bawah 92. Kemudian untuk BBKP. Ya, untuk BBKP tren utama masih turun. Ini penurunan terjadi dari sekitar Agustus kemarin ya. Belum mampu bergerak di atas MA-nya juga ya, MA60 di sini. Nah, untuk hari ini BBKP menguji level support 430. 430 ini di area MA ini ya, MA20, 430. Nah, dicek terus sampai nanti closing, pertahankan di level 430. Kalau ternyata turun di bawah itu, kita juga harus jualan ya. Karena ya indikatornya bilang seperti itu, breakdown dari support kita harus jualan gitu ya. Breakout dari resisten ya kita bisa buy on breakout gitu. Atau menyentuh resisten kita bisa lakukan juga penjualan. Yaitu sangat tergantung dengan kondisi pada saat itu. Dikonfirmasi dengan volume atau misalkan dikonfirmasi dengan sentimen gitu. Nah, yang jelas support resisten ini adalah titik di mana kita jadi dasar untuk melakukan action ya, entah itu pembelian ataupun penjualan. Ya, berikutnya kita coba cek lagi di pertanyaan yang lainnya. Ntar saya baca dulu nih. Untuk Pak, nah pengen tahu nih, ya saya bacakan. Pak Andi ada 3, Ibu Geli ada 9 saham, Pak David ada 5, Pak Rusli ada 17, Pak Andri ada 10, Pak Ibu Yuri ya ada 15, Pak Rian Wijaya 8, Pak Joko 5, Bu Susi ada 12, Bu Yuli 8, Pak Joko 5, pengen tahu ya.
Ya, di sini yang paling besar tadi paling banyak Pak Rusli nih. Pak Rusli ada 17 saham. Ya, 17 saham di portofolio, yang paling banyak siapalah. Saya pernah nemuin 80 ya. 80 jenis saham di portofolio sampai di print waktu itu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin mungkin jiwa-jiwa sosialitanya yang selalu ingin belanja, ya itu apa namanya, ke bawah ke saham. Itu ada ngelihat saham di running trend hijau mungkin beli gitu, di running trend hijau beli gitu. Jadi sampai 80 gitu, 80 sekian lah gitu. Ada lebihnya berapa saya lupa. Dan itu tentunya tidak sehat ya. Artinya portofolio kita harus dibatasin juga. Jangan sampai terlalu banyak gitu. Jangan sampai terlalu banyak, batasin aja paling tidak 5 saham. Kalau memang pengen banyak-banyak banget, misalnya 10 lah gitu. Jangan sampai lewat dari 10 gitu. Cuma saya memang menyarankan mempunyai ya tidak jauh-jauh dari 5 jenis saham gitu. Setiap sektornya cari yang terbaik. Ya kita coba akumulasi gitu di 5 saham tersebut gitu. Jadi jangan terlalu banyak karena pusing juga kita mantau sahamnya, kemudian juga nanti nggak maksimal gitu ya dari sisi keuntungannya kalau memang ada kenaikan. Tapi memang bagusnya itu kalau turun ya mungkin jadi modal kita kan kepecah banyak gitu ya. Jadi nggak jadi keuntung ruginya itu nggak terlalu besar gitu. Paling itu aja sih mungkin keuntungannya. Tapi kan kalau dibanding dengan apa namanya, effort yang kita harus berikan ya ke portofolio ya lebih besar gitu, karena harus memantau 80 jenis gitu. Kadang lupa gitu punya sahamnya apa. Gitu. Jadi harus batasin aja dari sisi jumlah saham, jangan sampai terlalu banyak. Usahakan kurangi sampai nanti di sekitar 5 saham ya. 5 sampai 10 saham lah. Ya di sini tadi yang udah cukup bagus juga ya, ada 5, ada 8, ada 12, ada 15. Nah, Pak Rusli tadi ada 17. Nah, ini coba segera untuk berpikir untuk mengurangi jumlah saham ya portofolionya. Ya, lanjut dari pertanyaan berikutnya tadi sampai mana nih? Oh, sampai Parian ya. Pak Joko Susanto untuk saham bank. Untuk saham bank, prospeknya sebetulnya ya untuk digital-digitalan ya. Sebetulnya saya lebih suka itu terutama bank-bank yang kecil lah ya. Itu dari Arto, kemudian BBYB sama bank ini gitu ya, Bank Aladin, karena dia punya ekosistem yang memang cukup besar gitu untuk saat ini ya. Nah, di Sambang sendiri ini sempat saya rekomendasikan kemarin ya, beberapa hari lalu dan sudah ada kenaikan. Posisi saat ini masih boleh dipertahankan. Kemudian juga kalau kita gunakan Bollinger Band, peluangnya masih cukup jauh ya. Potensi bisa ke sekitar 3 ribuan. Jadi boleh dipertahankan, apalagi ini koreksi 3 hari ini masih cukup wajar. Penurunan kecil-kecil ya setelah ada kenaikan yang besar pada 25 Oktober kemarin. Jadi boleh dipertahankan untuk saham bank. Yang belum masuk boleh juga untuk pembelian gitu ya. Yang belum punya saham bank boleh buy. Yang sudah punya juga boleh dipertahankan. Potensinya masih cukup bagus. Peluang bisa ke area sekitaran 3 ribuan ya, 2.800 sampai 3.000 gitu untuk saat ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi sampai mana? Sampai Pak Joko ya jawab. Bang, Pak David Silaban, boleh cek peluang Desember BBTN, BMRI, dan Pegas. Oke, kita lihat ya. Untuk peluang Desember, 5 tahun terakhir lah. Tadi apa aja? Coba dicek dulu. Untuk saham BTN, nih, pencet. Nah, untuk saham BBTN ya. BBTN. Ya, untuk saham BBTN dari 2017 kemarin 1 2 3 4 5 6. Ya, BBTN ya. Untuk BBTN di Desember 60% probabilitas kenaikannya. Jadi dari 5 kali atau 5 tahun, 2 tahun turun, 3 tahun naik.
Jadi probabilitasnya sekitar 60%-an gitu. Nah, kemudian untuk di bulan November justru bagus ya untuk BBTN gitu. Nah, BBTN 5 tahun terakhir di bulan November justru ini mengalami kenaikan yang lebih besar gitu ya dibanding Desember. 12,23% rata-rata kenaikan di bulan November selama 5 tahun terakhir. Nah, jadi apa namanya BTN bisa juga nih coba ambil posisi sekarang gitu karena nanti harapannya di November bisa ada kenaikan. Terlebih kalau misalkan kita cek dari 3 tahun terakhir ya. Nah, 3 tahun terakhir selalu naik di bulan November untuk saham BBTN 100%. Justru di Desember dia turun gitu. Nah, ini ya historicalnya gitu, historical untuk saham BBTN. Jadi boleh nih untuk BBTN kita masukkan list di bulan November. Kemudian saham Bank Mandiri, kita cek Bank Mandiri. Bank Mandiri di 3 tahun terakhir Desembernya turun. Kita coba di 5 tahun terakhir. November, Desember naik ya, tapi memang kenaikannya nggak terlalu besar gitu untuk Bank Mandiri gitu. Jadi probabilitas kenaikannya justru di bulan Oktober gitu yang cukup besar gitu. November, Desember ada kemungkinan ya masih sekitar 60% kemungkinan naiknya gitu. BMRI kemudian kita cek dari Pegas 5 tahun terakhir selalu naik ya. 5 tahun terakhir saham Pegas selalu naik di bulan Desember. Jadi November ini boleh kita ambil posisi untuk saham Pegas. Ya, Desember selalu naik gitu selama 5 tahun terakhir. Nah, ini bagus nih kalau pertanyaan kayak ini kan kita bisa tahu saham-saham apa yang berpeluang gitu. Kalau saya ngeliatin satu persatu kan kadang kelewat gitu. Nah, tadi ya, ada BTN bisa kita akumulasi, kemudian ada Pegas juga sama. BTN kita cek juga deh grafiknya gimana. Ya, untuk saham Bank BTN. Untuk saham Bank BBTN. Ya, lama sekali. Nah, saham Bank BBTN posisinya sama dengan saham-saham yang lain bahwa masih ada potensi penurunan. Posisi saat ini juga sedang menguji level MA20. MA20 itu di angka 1660-an di sini. Jadi kita bisa incer sampai BTN, tapi kalau untuk entry point atau kita masuk posisi, kita harus nunggu dulu ya. Nunggu di level sekitaran kalau misalnya turun lagi ke 1600-an, boleh coba diperhatikan untuk BBTN. Nah, BBTN sendiri dari indikator sudah ada penurunan, kelihatan sudah RSI-nya sudah menuju ke bawah ya, ke area oversold. Kita tungguin aja mendekati level 20%, 20-30%, baru kita coba ambil posisi. Nah, terus pertanyaannya gimana kalau ternyata sahamnya langsung mantul nih di MA20? Nanti kita ketinggalan dong. Nah, sebetulnya tergantung nih, ada 2 tipe investor yang agresif atau yang memang konservatif. Kalau agresif tentunya membeli ketika berada di area support gitu. Kan support ini kita posisi sekarang ini kan masih ada 2 kemungkinan nih. Ya, ini sekalian pembelajaran juga. Jadi kalau ada saham yang sedang menguji level support, itu ada 2 kemungkinan. Apakah dia mantul? Kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua dia breakdown. Gitu. Nah, makanya kalau misalkan ada istilah rekomendasi itu spekulatif buy. Nah, spekulatif buy ini adalah di mana kalau rekomendasinya itu masih ada kemungkinan ya 50-50 nih, masih ada dua kemungkinan bisa mantul atau bisa breakdown. Gitu. Makanya spekulatif buy. Untuk seorang investor yang agresif, nah dia akan membeli posisi sekarang gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya tidak akan ketinggalan kereta gitu. Kalau besok ternyata dia naik, dia sudah ada keuntungan gitu. Nah, tapi kalau misalkan resikonya apa? Resikonya kalau ternyata dia breakdown, ya dia akan mengalami kerugian gitu. Nah, kalau yang konservatif keuntungannya apa? Dia akan lebih pasti gitu keuntungannya karena dia memastikan dulu nih apakah dia breakdown atau rebound gitu. Kalau ternyata dia rebound, ya kerugiannya dia ketinggalan 1 candle gitu ya. Tapi keuntungannya dia lebih pasti ini gitu. Dia terhindar dari potensi kerugian gitu karena memang sudah confirm ada kenaikan gitu. Nah, jadi dia bisa lebih safety ya, tetapi memang ketinggalan kereta gitu. Tergantung nih. Nah, saya mau nanya ke Bapak Ibu sekalian yang ada di saat ini ya. Kira-kira lebih enak mana nih? Investor A atau investor B?
ya beli ketika memang pas di support, atau dia hanya menunggu dulu nih, menunggu adanya hal yang lebih pasti gitu, entah itu rebound ataupun breakout. Posisi saat ini kira-kira buy atau menunggu gitu. Kalau si A ini dia buy nih posisi sekarang. Ya. Saya pengen tahu nih, dia buy. Si B dia akan menunggu. Si B wait and see, ya. Si A buy. Nah, pilih yang mana gitu, yang mana yang lebih disukain, posisi si A, investor A yang buy pada saat sekarang, atau investor B yang dia menunggu dulu, atau ada satu lagi biasanya posisinya belum punya sahamnya ya, posisi belum punya sahamnya, lebih suka mana, yang A atau yang B? Pak Ahmad yang B, Bu Emilia yang B, ada yang A nggak? Oh, yang ada nih yang A. Yang A, Bu Susi, Pak Redi A, Pak Doni B. Nah, kan masing-masing beda. Tinggal gimana menentukan bahwa itu bisa rebound gitu kan. Nah, si A, si B ini tentunya akan akan adu kuat nih. Di market itu kan supply demand. Kira-kira mana yang sisi lebih dominan? Kalau banyak yang dominan di posisi A, ya ini bisa terjadi adanya technical rebound. Makanya banyak ya influencer yang bisa mengarahkan pasukannya gitu ya. Oh ini buy ini posisi sekarang gitu. Semua buy. Nah, itu bisa mendorong harga sahamnya sebetulnya gitu. Pak Budi, nanti averaging lagi kalau turun. Nah, ini menarik. Jadi dari diskusi ini memunculkan ini ya, diskusi yang lebih menarik lagi. Nah, jika posisinya A, ya, apa yang dilakukan? Misalkan pembelian si A ya, dari posisi A satu, misalkan ya, saya coba cek dulu. Ya, jika pilihannya itu A ya, jika pilihannya A atau pembelian, nah ini kesampingkan dulu nih wait and see. Jika pemilihannya A, nah Bapak Ibu biasanya milih apa nih? Buy 30% dana, atau langsung 100% dana, atau bahkan 100% ditambah trade limit ya, artinya max buy. Kira-kira mana gitu? Yang biasa bukan seharusnya ya. Yang mungkin Bapak Ibu deh, kira-kira kita kalau posisinya seperti ini kira-kira seperti apa gitu untuk risk management atau money managementnya. Kalau Pak Doni, ini ada nih. Pak David nomor 1 buy 30%, Bu Geli nomor 1, Pak Fajum A dibagi, jika 100% dibagi 3. Ya, ke 1, ketiga. Ada ketiga nih, Pak Andi. Wah, keren nih. Ini menarik nih. Pak Andi pilih nomor 3, buy 100% plus trade limit. Pak Redi 30%. Hadiahnya apa nih kalau benar? Sebenarnya ini nggak ada benar atau salah ya, karena tergantung dengan kapasitas masing-masing dan dari sisi karakteristiknya. Ada yang memang lebih ke agresif, ada yang memang konservatif, semua nggak ada yang salah gitu. Ya, yang penting kita tahu konsekuensinya apa, kita tahu risikonya apa ketika kita melakukan hal ini gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya jawabannya seperti misalkan tadi ada Pak Andi ya, Pak Andi pilih nomor 3, buy 100% plus trade limit. Itu nggak jadi masalah juga gitu. Kalau ternyata besoknya ada kenaikan, tentu ini menjadi rezeki yang nomplok gitu ya, karena mendapatkan keuntungan technical rebound berserta dengan trading limit gitu ya, yang memang itu uang gratis gitu dari sekuritas. Tapi kalau ternyata besoknya itu dia turun,
justru Pak Andi akan mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi gitu, karena dia menggunakan trading limit, cash dan trading limit. Nah, jadi tergantung sekali dengan masing-masing karakter investor gitu. Jadi tentukan kira-kira ini kita sebagai tipe yang agresif atau konservatif gitu. Itu semuanya bisa nggak ada yang salah gitu ya, nggak ada yang salah, dan memang nggak ada yang bisa ya tergantung dengan karakter kita masing-masing. Cuman memang kalau standarnya atau dari secara umum, kalau yang bagusnya itu sebetulnya posisi dari spekulasi buy seperti ini, kita bisa cicil secara bertahap itu. Mempunyai dana 100%, kita gunakan dulu 30% pembelian ketika dia titik support atau titik dari ininya ya, apa namanya, spekulasi buy-nya. Kita gunakan 30% dulu. Nah, kenapa 30% dulu? Kalau ternyata dia naik, kita sudah mengamankan 30% keuntungan ya dari modal yang kita miliki. Kalau ternyata dia turun, kita baru 30% alokasi kerugiannya. Harapannya kita juga bisa average lagi gitu. Masih ada 70% cash yang kita miliki ya, yang bisa kita lakukan untuk pembelian average gitu, by average. Pembelian lagi misalkan 40% ketika dia turun. Terus sampai ke bawah, semakin turun semakin besar alokasi dana yang kita beli di saham tersebut gitu. Dengan catatan kita udah tahu nih saham ini bagus ya. Jadi jangan sampai kita average terus tapi nggak tahu nih prospeknya gimana gitu. Hanya karena pengen nggak mau kalah gitu. Jangan seperti itu. Jadi yang awal memang harus kita lihat dulu prospeknya. Kalau kita tahu BBTN tadi secara seasonality-nya di bulan November itu bagus kenaikan, berarti kan setiap kali penurunan adalah kesempatan pembelian. Gitu. Jadi cari tahu dulu nih sahamnya bagus atau enggak. Gitu. Jangan sembarang average gitu. Nah kalau sudah kayak gitu ya kita atur nih cara masuknya itu seperti apa. Cara masuknya tadi pertama kita lakukan pembelian secara bertahap, buy 30% dulu. Nanti kalau ada penurunan kita ambil lagi posisi berikutnya. Gitu. Semakin turun ya semakin bagus. Nah penggunaan trading limit ketika ada di titik support seperti ini sebetulnya terlalu beresiko ya, kecuali memang kondisi IHSG-nya lagi bullish. Kalau lagi bullish nggak ada masalah gitu, trading limit itu gunakan nggak masalah. Tapi kalau kondisi ada potensi turun dari IHSG-nya, lebih baik ini disimpan dulu nih buat kartu as gitu. Sampai nanti ketika kita meyakini bahwa akan ada pantulan, kita boom dengan trading limit itu nggak masalah gitu. Itu. Jadi tetap disesuaikan dari sisi risk management-nya ataupun dari money management-nya gitu ya. Yang terbaik adalah kita coba lebih condong ke sisi risk management-nya gitu. Jadi jangan berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan dari profit, tapi kita harus lebih mempunyai mindset itu berapa banyak gitu kerugian yang bisa kita dapatkan. Itu yang paling penting. Kita bisa membatasi kerugian. Yang penting itu adalah modal kita itu aman gitu. Jadi jangan melulu melihat dari sisi keuntungannya bisa segini, keuntungannya bisa segini. Tapi kita harus lebih berpikir bahwa kerugiannya itu berapa gitu. Kita mampu nggak menerima kerugian tersebut gitu. Jadi jangan selalu melihat dari sisi keuntungan gitu. Ruginya yang harus kita coba nilai gitu. Makanya Kenapa kalau kita bicara tentang deposito lah gitu ya. Deposito perbankan yang big cap-nya, perbankan yang bagus ya, return-nya kecil gitu dibanding dengan perbankan atau bank yang second liner-nya gitu ya. Bank buku 2, buku 3 gitu dibanding dengan bank buku 4 gitu seperti BCA, BRI. Return-nya pasti imbal hasilnya kecil. Kenapa? Karena dia mempunyai risiko yang rendah. Jadi semakin risiko rendah ya dari sisi imbal hasilnya pun juga rendah. Makanya orang itu selalu berpikir ya dana-dana besar ya, kayak misalnya Dapen, kemudian reksadana yang mempunyai aset untuk dikelola dalam jumlah besar tentunya, dia akan selalu melihat dari sisi risiko, faktor risikonya seperti apa gitu. Ya, jadi itu juga yang harus kita coba pahami bahwa di saham itu mempunyai risiko, jadi kita harus lebih memperhatikan faktor risiko dibanding dengan keuntungannya gitu. Bukan tidak boleh untung ya, tapi kita harus lebih hati-hati dengan memperhatikan faktor risiko gitu. Ya itu mungkin ya beberapa diskusi yang tadi ya cukup menarik juga dari pembahasan teman-teman ya. Masuk untuk 3 bulan, simpan, saat turun kita beli lagi, karena saat beli berarti profit kita turun. Mas untuk 3 bulan simpan, saat saham turun kita beli lagi.
Ya, bentar. Untuk 3 bulan simpan. Saat saham turun kita beli lagi. Ya kalau misalkan untuk dibeli lagi itu apa namanya nggak masalah ya, nggak masalah kita beli lagi, apalagi jangka waktunya misalkan untuk 3 bulan dan kita tahu bahwa saham ini cukup bagus gitu untuk 3 bulan ke depan, nggak masalah kita nambah. Tapi ya itu karena kita beli di harga yang memang sudah ada keuntungan, ya pasti profitnya juga akan berkurang ya. Tapi kalau ternyata sahamnya naik lagi, itu akan lebih meningkatkan profitnya gitu. Jadi ya nggak ada masalah kalau misalkan kita mau ambil posisi di saham yang memang sudah bagus. Ya, lanjut ya pertanyaan. Lanjut kan? Kalau lanjut, kita lanjut. Kemudian tadi BTN ya, bagaimana saham konsumer untuk November Pak ICBV? Nah, Desiana Nasir, bagaimana dengan saham konsumer untuk November ICBP, Indofood, Unilever? Kita cek seasonality-nya dulu nih, kebiasaannya atau historicalnya untuk saham ICBP. Sebetulnya ya kita melihat dari seasonality ini bukan berarti harus terjadi gitu. Cuman kan kita namanya di saham atau kita analisa ya kita menggunakan data masa lalu ya untuk memprediksi di masa yang akan datang gitu. Jadi kita bisa jadiin acuan gitu. Tentunya ini salah satu saja. Banyak tools yang lain yang bisa kita gunakan dari sisi kinerja keuangan ataupun dari sisi valuasinya apakah sudah mahal atau masih murah. Nah, itu bisa jadi tambahan informasi. Nah, ini salah satunya kita memprediksi dari sisi seasonality-nya atau kebiasaan di bulan-bulan tertentu gitu untuk saham tersebut. Nah, untuk saham ICBP 5 tahun terakhir di bulan November turun ya, mayoritas turun dari data 5 tahun. 3 mengalami penurunan, 2 mengalami kenaikan gitu. Jadi ICBP kurang begitu bagus di bulan November ini. Di Desember juga nggak terlalu bagus ya. Ini justru periode ICBP itu naiknya di pertengahan tahun ya, di bulan Juni nih. Juni sampai dengan Agustus gitu. Kemudian Unilever di bulan Desember cukup bagus, di November ini penurunan ya, mayoritas penurunan, kemudian di Desember kenaikan nih, ada kenaikan. Jadi Unilever boleh diakumulasi di November gitu, karena Desembernya ada potensi naik. Kemudian Indofood kita lihat Indofood di bulan November Desember nih sama ya potensinya, jadi diakumulasi juga nggak masalah kalau dari sisi seasonality-nya gitu. Nah tapi kalau kita lihat historical pergerakan dari saham-saham consumer, terutama misalkan kita lihat Unilever, sebenarnya sudah cukup menarik gitu. Unilever ini menarik kita akumulasi dari sekarang gitu. Kenapa? Nah kita cek dari pergerakan teknikalnya. Pergerakan Unilever ini sempat di ini juga. Saat ini sebenarnya sudah keluar dari tren penurunan. Kita gunakan satu lagi nih, MA-nya coba pakai MA 200 ya. Moving average 200 itu yang bisa bentar, hapus dulu. Ya, kalau misalnya kita lihat polanya, Unilever sebenarnya udah mulai ada perbaikan gitu. Jadi Unilever sendiri penurunannya itu bukan karena pandemik gitu, karena dia turun sebelum ada pandemik pun juga sudah ada penurunan gitu. Yang memang sudah cukup jauh penurunan dari saham Unilever sendiri gitu. Nah, Unilever coba dilihat ya, sampai udah cukup jauh juga dia ada penurunan. Ya udah dari sekitar 2019-an juga dia udah turun ya untuk saham Unilever. Jadi posisi saat ini kalau dilihat secara grafik teknikal Unilever sudah mulai ada perbaikan ya. Ada harga saham sudah berada di atas MA60 nih. MA60 kan ini yang menjaga tren penurunan. Sebetulnya lebih bagus lagi kalau sudah bergerak di atas MA200. Nah, itu akan lebih bagus lagi. MA200 itu di angka 5.500-an. Jadi kalau sudah di atas 5.500, Unilever akan lebih terlihat pola bullish-nya. Saat ini memang masih mencoba keluar dari pola penurunan, tapi setidaknya sudah lebih baik dibanding beberapa tahun ke belakang untuk saham Unilever. Jadi untuk mengakumulasi ini nggak masalah ya, sudah boleh untuk dilakukan pembelian ya di saham Unilever. Udah kelihatan ada pergerakan gitu untuk di sahamnya.
Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Mikael, MLPL dan Elsa. MLPL tadi udah dibahas juga ya, LPL, Elsa masih oke, masih boleh diakumulasi juga. Untuk Samsen, Tins, Telkom. Ya, terutama untuk saham Telkom. Telkom sendiri masih ada sentimen yang bisa mendorong harga sahamnya naik, terutama untuk IPO Mitratel ya, yang sudah bisa dipesan book building di website IPO-nya ya. Jadi silakan yang mau beli saham MTEL bisa coba langsung pesan di book building gitu. Untuk saham Telkom sendiri secara grafik harus hati-hati, ada potensi koreksi jangka pendek ya. Harga saham sudah bergerak di bawah MA20. RSI juga 54% sudah mengarah ke bawah, jadi ada potensi turun lebih dalam lagi gitu untuk saham Telkom. Target penurunan terdekat di sekitar 3.700-an ya, 3.700 sampai 3.650 itu target penurunan untuk saham Telkom secara grafik teknikal. Kemudian saham Sen, kita cek lagi saham Sen. Ya, untuk saham Sen sendiri cenderung masih belum ada signal pembelian ya. Ini masih trennya jangka menengah ini tren penurunan ya untuk saham Sen. Kita bisa lihat dari sini udah masih ada penurunan. Jadi harus tunggu dulu nih. Sebetulnya untuk saham Sen sendiri yang sudah punya harus batasin resiko di 300. Kalau belum punya, saran saya tunggu dulu aja. Kalau sudah breakout di 330 justru ini bagus. Jadi lebih baik menunggu ada breakout, kita bisa ambil posisi. Peluang berikutnya bisa ke sekitaran 400-an gitu untuk saham Sen. Ya, silakan untuk diisi dari apa namanya kuesioner ya. Kuesioner udah ada juga di sini, dan karena waktu memang sudah menunjukkan 12.55 ya, ini juga sudah cukup lama juga tadi kita edukasi. Jadi silakan untuk diisi dulu kuesionernya, dan sebutkan juga di situ beberapa poin ya. Kalau misalkan ada masukan ataupun misalkan ada request pembahasan tentang apa, ya silakan untuk coba didiskusikan dan ditulis di kuesioner tersebut. Ya, tadi Unilever ada dead cross, berani Pak Kuri. Ya, untuk saat ini memang mayoritas saham-saham itu kan tendensinya itu turun ya, karena IHSG pun juga ada potensi koreksi. Cuman kita harus lihat secara prospeknya gitu, ke depannya itu bagus atau enggak. Nah, kalau misalkan ternyata bagus, apalagi kita lihat seasonality-nya di bulan Desember juga bagus ya. Nah, kita boleh pertahankan dan boleh akumulasi saham tersebut gitu. Karena sebagus apapun chart teknikal ya pada saat ini, kalau kondisi IHSG-nya ada potensi turun, itu juga akan menggerus saham tersebut gitu. Jadi poinnya adalah untuk saat ini menjelang bulan November ada potensi penurunan, karena secara historical juga bulan November itu bulannya koreksi IHSG, tetapi jangan dilihat sebagai sesuatu yang mengerikan gitu ya, karena tetap akan ada peluang di saham-saham tertentu gitu yang nantinya bisa mengalami kenaikan di bulan berikutnya gitu. Jadi sediakan aja nanti cash yang lebih besar di bulan November agar kita juga lebih leluasa untuk mengakumulasi sahamnya. Lalu perhatikan lagi saham-saham yang ada di portofolio, mana yang sudah boleh untuk dijual, mana yang boleh untuk dipertahankan, atau mana yang boleh untuk di pembelian lagi gitu, atau average buy gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan saat ini. Jika memang nanti butuh untuk diskusi secara personal ya, secara pribadi, ya silakan untuk diskusi aja ke saya ataupun Mas Bima dan teman-teman yang lainnya ya di admin Warkop Saham. Jadi silakan diskusi, kita bebas saja ya untuk memberikan saran ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan gitu. Ya, kuncinya adalah terus mengevaluasi portofolio yang ada saat ini, lalu lebih banyak lagi kita sediakan cash untuk nanti mengakumulasi saham-saham yang terbaik nanti untuk di bulan November Desember gitu ya. Karena periode kenaikan di IHSG itu di bulan Desember. Ya, ini seiring dengan adanya peristiwa window dressing ataupun January effect gitu. Mungkin cukup sekian untuk siang hari ini. Silakan diisi kuesionernya, dan persiapan untuk sesi kedua kita juga lebih fokus lagi untuk memperhatikan portofolio, dan kalau mau ambil posisi kita cari saham-saham yang memang belum ada kenaikan atau masih turun beberapa waktu ini. Misalkan Java. Java kan udah cukup beberapa hari ya ada penurunan, karena kita incar juga ada
technical rebound, ya kita coba ambil gitu posisi di saham-saham yang sudah ada penurunan cukup signifikan beberapa waktu ini, lalu kita bisa ambil keuntungan dari technical rebound saham tersebut gitu. Untuk saham Java sendiri ada potensi karena udah mencapai titik lower Bollinger Band. Secara historical setiap kali nyentuh area lower Bollinger Band itu ada technical rebound gitu. Nah, ini bisa jadi acuan buat teman-teman semua untuk di sesi yang kedua. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang.